Selamat datang di video tutorial untuk pembelajaran Adobe XD. Oke, hari ini kita pembelajaran Adobe XD mengenal beberapa tools-tools yang ada di software Adobe XD untuk merancang sebuah desain web atau mobile. Oke, pertama kita membuat di sini, kita new dulu ya. Di sini kita ada beberapa pilihan, ada iPad, ada iPhone, ada web, terus ada custom yang di sini custom. Ya, saya di sini menggunakan web yang ukuran 1920 kali 1080. Kita tunggu. Nah, kalau tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk ada beberapa, kalau misalkan kita di Illustrator tuh penambahan artboard ya. Kalau di sini kita penambahan artboard juga ya. Kita bisa duplikat, kita Ctrl D atau kita Ctrl C terus Ctrl V gitu. Cara beberapa menambahkan artboardnya. Oke, pertama di sini kita mempelajari tools rectangle. Nah, apa aja sih tools rectangle yang kita bisa modifikasi untuk desain, untuk kebutuhan desain di website kita atau di mobile kita. Ini saya contohnya. Kalau untuk biar dia sesuai sama kayak di Illustrator, tinggal pencet save aja ya. Nah, ini bisa kita atur sudutnya seperti ini ya. Lalu di sini ada tools-toolsnya ya. Di sini ada position, di sini ada untuk kita membuat suatu ukurannya. Di sini ada sudut rotasi, kalau misalkan kita membuat sebuah rotasi ya. Lalu di sini ada flip sama flip vertikal. Contohnya gimana? Nah, contohnya coba saya buat pakai pen tool. Apa sih perbedaan kita pas menggunakan pakai flip ya. Nah, ini di flip, ini di flip vertikal sama horizontal. Nah, itu perbedaannya ya. Untuk menggunakan fungsi dari flip tadi. Nah, lalu di sini ada horizontal scroll ya. Kalau kita mau menambahkan ke kiri atau kita mengurangi menggunakan tools itu. Oke, lanjut. Nah, lalu di sini sama, ini buat yang vertical scroll, ini yang buat horizontal dan vertical scroll. Jadi kita bisa buat ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah. Oke. Lalu di sini ada opacity-nya. Kalau kita membuat ini transparan atau ya kalian mengerti lah opacity itu tujuannya untuk apa. Oke. Lalu sudah untuk rectangle seperti itu. Baru untuk yang di sini ada ellipse ya. Nah, ellipse sama seperti rectangle, fungsi-fungsinya apa saja di dalam. Ya, contohnya saya di sini saya mau memberikan warna ellipse-nya. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nah, bordernya juga kita bisa berikan bordernya. Di sini warna merah, warna hitam. Nah, size-nya bisa kita atur, misalnya 90. Nah, bordernya 90. Nah, ini dashnya juga coba. Nah, kayak ini jarak antara kalau kita mau buat garis putus-putus. Nah, ini juga kita tinggal setting aja. Nah, jadi dia ini untuk kerapatannya ya. Jadi fungsi dari file border, size, dash, dan gapnya kita bisa atur. Lalu di sini ada sudut-sudut. Nah, sudut-sudut ini fungsinya untuk apa? Nah, ini sama di Illustrator. Kalau misalkan kita membuat sebuah line, ya, kita contoh ini line. Nah, ini bisa kita buat sudut-sudut. Sudut-sudutnya bisa buat line ataupun buat bisa rectangle, ya. Jadi kita bisa atur beberapa
sudut-sudutnya sesuai yang kita inginkan gitu. Ini contohnya si yang lain ini tadi kita setting dulu size-nya berapa, kita buat 10 ya. Nah ini kan bisa kita setting tuh. Nah di sini ada perubahan gitu loh contohnya kalau untuk penggunaan si border tersebut. Oke, balik lagi ke sini. Nah untuk ini kita bisa penambahan shadow ya. Shadownya bisa kita kasih warna lain. Nah ini bisa kita atur untuk berapa gradiennya seperti itu untuk penambahan shadow. Nah ini juga bisa kita atur nih shadownya. Nah ini berapa, x-nya berapa, jadi ini blurnya, ini positionnya, ini x positionnya. Nah seperti itu. Jadi shadownya sendiri bisa kita atur. Nah ini untuk objek blur. Nah seperti ini. Kita objek blurnya, objeknya mau di blur. Nah ini bisa kita atur di sini. Ya. Ini lebih friendly sih dan toolsnya lebih dikit. Tapi kita bisa membuat beberapa objek jadi bervariatif. Oke. Ini untuk pengenalan dari ellipse dan rectangle. Kalau segitiga itu nggak jauh beda sama fungsi-fungsi yang lainnya. Itu bisa dimodifikasi ya. Jadi intinya sama aja. Cuma nanti ini bisa menambah membuat poin-poin kalau misalkan kita membuat sebuah website gitu. Lalu ada line. Nah, line di sini tadi sudah dijelaskan ya, line-nya fungsinya untuk apa. Nah, itu untuk berubahnya, ketebalannya juga ada, dasnya juga ada, ya, gapnya juga ada. Misalnya contohnya kita buah di sini 80, kita contohnya buat dasnya 70. Nah, gitu. Jadi ini bisa buat beberapa garis kalau misalkan kita membuat sebuah pencarian menu gitu. Nah ini kita bisa membuat pakai line. Lalu ada pen tool di sini. Ya, pen tool sama seperti di Illustrator. Kalau bikin objek pastikan ini ketemu titiknya. Nah jadi seperti ini. Jadi fungsinya bersama sama yang lain. Cuman kalau pen tool kan kita bisa membuat objek sesuai keinginan kita. Lalu di sini coba saya hapus dulu. Sini ada teks ya. Di sini kita misalkan membuat teks ini adalah teks. Nah, oke. Nah, di sini teksnya pun kita bisa mengubah fontnya. Sudah ada di sini ya. Sudah ada fontnya. Ini besar kecil sebuah font. Ini bukan besar kecil ya. Ini besar kecil. Oke. Ini kalau misalkan spasi ke bawah, ini ke kanan. Nah, seperti ini. Ini paragraf, membuat spasi paragraf kalau teksnya kita banyak. Oke. Tuh, sorry. Nah, ini ada layout. Nah, layout sini adalah responsive resize. Nah, misalkan kita mau membuka di device Android, pastikan berbeda ya. Nah, kalau kita membuat responsive resize, jadi nanti bisa disesuaikan dengan device yang dibuka gitu. Jadi nggak bisa, jadi bisa lah intinya. Jadi dari desain web ke mobile itu bisa seperti itu. Nah, untuk teks sendiri sama seperti di Illustrator ada. Nah ini kecuali ini. Nah ini bisa. Nah ini buat penambah buat ke bawah. Kalau tadi kan kita buatnya beda ya. Nah, ini buat ke bawah. Ceritanya. Jadi seperti itu. Nah, kita buat ke kiri. Nah, ini buat spasi ke bawah. Gitu.
buat paragraf, ini buat jarak antara baris ya. Lalu ini untuk teks sendiri seperti itu. Lalu di sini ada artboard udah saya kasih tahu, ini buat zoom. Ini buat zoom ya, zoom in sama zoom out. Kalau kalian tinggal bikin, kalau pakai mouse tinggal scroll aja atas ke bawah ya, seperti itu. Nah, lalu di sini gimana sih caranya buat kita saya contoh buat clipping max ya. Ini saya warnain dulu. Terus di sini saya buat lagi, saya warnain dulu biar. Nah, ini bisa kita buat clipping max. Nah, seperti ini cara clipping max. Nah, yang lain nanti fitur-fitur yang lainnya bisa kalian coba tuh. Nah, kan. Nah, fitur untuk clipping max. Nah, satu ada lagi beberapa fitur yang bisa memudahkan kita. Misalkan saya mau buat ini, ya, saya tarik dulu sini. Nah, saya mau membuat menu kayak misalkan kita bisa buat repeat grid. Nah, repeat grid ini fungsinya apa? Nah, repeat grid ini contohnya supaya kita bisa mengcopy objek kita ke kiri dan ke kanan. Nah, kita klik repeat grid. Nah, tuh seperti ini. Nah, ini jaraknya pun bisa kita atur-atur berapa jaraknya. Tuh, ini kan ada 20 ya jaraknya. Bisa. Nah, kiri kanan juga bisa. Nah, gini. Nah, itu fungsi repeat grid. Jadi kita mengcopy sesuatu objek, kita nggak usah bikin satu-satu objek lagi, tinggal pakai repeat grid gitu. Kalau fungsi dari ini misalkan yang di atas ya, saya mau bikin, sorry. Kalau di copy bisa sih copy. Ini di uncrypt dulu, copy, di ungroup, copy. Di copy, habis itu di paste. Nah, fungsi dari yang sama seperti di AI ini buat kalau misalkan kita buat sejajar sebuah objek. Nah, gitu loh. Sama sih seperti fungsi di AI, toolsnya nggak jauh berbeda. Nah, saya coba, oke. Saya buat gini. Nah, kalau mau membuat objek itu tetap digabung ya, digabung di grup ya, di grup juga bisa. Kalau untuk sama sih seperti AI, terus pasti ada pertanyaan, layernya di mana? Taruh layernya di mana ya? Kita bisa lihat layernya di sini. Nah, kita bisa lihat layernya di sini tadi. Layer yang kita sudah buat. Nah, ini repeat grid, ya kan? Ini layer yang ada di sini. Nah, tuh, ini layer-layernya itu di sini semua. Kita mau bikin objek yang lain, nah itu layernya ada di sini. Gitu. Nah, lalu gimana sih caranya biar kayak misalkan kita mereview hasil yang ada di sini. Nah, contohnya gini, saya duplikat dulu. Saya artboardnya saya duplikat ya, saya guys. Nah, ini saya buat halaman home. Saya buat di sini adalah halaman home. Ini saya buat halaman home. Terus ini saya buat halaman profile.
Nah, saya mau buat objek ellipse ini sebagai back. Coba hapus dulu deh. Saya kasih fill. Nah, ini sebagai contoh aja. Ini ke home. Ini ke back home. Oke, dari sini bisa kita mau buat di prototype ya. Objek ini mau kita masukin ke sini. Nah, ke sini. Set. Nah, ini mau pakai apa transisinya? Bisa pakai transisi, overlay, scroll, kita pakai transisi. Nah, animasinya bisa apa? Bisa slide left, push left gitu. Jadi saya pakai dissolve aja ya. Lalu dari sini saya mau narik ke, kan ini back home ya, balik ke home-nya. Nah, lalu kita play deh. Nih, kita play. Oke, kita klik nih yang tadi home-nya. Nah, dia masukkan ke sini. Nah, kita back lagi. Set. Oke. Kenapa ini masih ada? Kan tadi kan kita duplikat gitu. Jadi ini ngikut. Contohnya kita hapus deh. Hapus. Gitu. Nah, kita klik home. Nah, back home. Nah, back home-nya kan di sini kan. Nah, objek ininya pun si back home-nya bisa kita buat gitu. Tinggal kita main di prototype aja kita maunya pakai yang mana gitu. Caranya begitu untuk prototype-nya. Jadi bisa di itu. Nah, untuk hasil selesai, kalau misalnya udah selesai nih, tinggal di save as ya, tinggal ekspor. Nah, ekspor itu bisa kita buat albo, kita buat al, bisa PNG, FVG, PDF sama JPEG. Nah, ini desainnya. Mau ekspornya apa? Desain web, iOS atau Android. Ya. Di sini ada desain perbandingannya. Kalau misalkan select asset export add satu kali, dua kali atau yang tiga kali. Jadi ekspor itu mau yang ke berapa? Resolusinya itu yang seperti apa? Mau real satu kali satu atau satu kali dua? Jadi dia dikecilin ya. Nanti kita tinggal test destination-nya, tinggal foldernya itu di mana ditempatkannya. Oke. Nah, itu pengenalan untuk Adobe XD. Nah, kalau sudah begitu, pasti kita kita pelajari sekarang. Ini videonya agak lama ya, agak lama, nanti kalian diperhatikan biar paham semua. Lalu kita pelajari di sini ada plugin. Nah, plugin apa yang bisa kita gunakan? Nah, saya di sini saya pada pakai kalender. Nah, kita set ada kalender, content generator, icon design, instant color. Nah, ini lorem ipsum. Nah, kita mulai dari satu. Nah, kalau kalender, kalau misalkan kita di website kita membutuhkan kalender. Nah, ini kita tentuin aja tinggal bahasanya, bahasa apa, lalu harinya, today, misalnya langsung kita make kalender. Oh, sorry. Kita pilih Artpurta dulu ya. Nah, ini kalendernya udah ada. Jadi, kita nggak perlu desain satu-satu. Nah, gitu. Ini tinggal kita besar kecilin aja sih. Gitu. Kalendernya. Gitu, seperti itu. Untuk penggunaan kalender. Plugin kalender. Nah, habis itu ada konten generator. Nah, konten generator itu fungsinya untuk apa? Misalkan kita buat ini ya desain ya, berarti kan kita harus ngumpulin data. Nah, datanya ternyata belum terkumpul. Nah, kayak misalkan saya mau membuat di sini teks, terus habis itu saya repeat. Nah, terus saya grup jadi dia satu-satu gini. Nah, di sini kita bisa masukin, kita blok dulu semuanya konten generator. Kita mau apa nih?
nama misalkan nama cewek. Nah, ini kan langsung ini udah jadi gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi karena apa ya, bukan portofolio, siapa namanya, dummy ya, data dummy, kita datanya ternyata data namanya belum kita kumpulin. Nah, kita bisa buat apa aja sih, ada nama, terus misalkan tanggal lahir kan. Kalau misalkan dummy kita ngumpulin tanggal lahir gitu kan, kalau real kan ngumpulin lama. Nah, sementara ini harus dibuat, nah ada email, nah gitu. Ini enggak email, bukan email beneran gitu, ini data dummy lah gitu. Ini fungsi dari konten generator. Baru ada icon. Nah, icon di sini iconnya kita mau bikin, kita butuh icon nih, butuh tambah-tambahan. Misalkan iconnya wifi, ya wifi. Nah, enter. Nah, iconnya tinggal ada nih, tinggal ada. Nah, ini kan muncul di sini dia. Nah, kalau misalnya kita butuh icon wifi, tuh. Kalau misalkan nggak ada, berarti kan kita harus nge-vektor buat sendiri ya, pakai pen tool. Kalau tidak ada, kalau ada bisa langsung pakai plugin. Tapi jangan sering-sering lah, biasa ntar. Baru ada instant color. Nah, instant color ini tinggal ini palet warna. Jadi kita mau menentukan palet warnanya apa aja sih. Nah, saya mau pakai design color, ya kan? Create generator. Nah, ini tinggal ada nih. Ini tinggal kita pakein palet warnanya banyak kan, banyak sekali. Jadi kita tinggal pakai palet warnanya. Jadi nggak pusing-pusing lagi tuh mikirin warna, terus ke Adobe Color dan lain-lain. Nah, lorem ipsum nih fungsinya apa? Nah, lorem ipsum itu fungsinya, nah sama kayak tadi, kita nggak punya teks ya, kita baca gitu. Terus saya buat teksnya, saya buat teksnya begini. Nah, saya nggak punya teks nih, saya pilih, nah tinggal lorem ipsum pakai. Nah, kan udah jadi kan, jadi kita kayak misalkan pengertian ini, nah gitu kan, sementara kita belum ada teksnya, kita lagi ngumpulin nih teksnya, lagi bikin. Nah, kita sementara pakai data yang ini gitu. Jadi nggak terlihat kosong, jadi desainnya udah jadi. Nah, ntar tinggal kalau sudah datanya sudah terkumpul baru dimasukin lorem ipsumnya, diganti seperti itu. Baru ada QR code untuk penambahan kode ya. Ada di sini ada toolkit. Ini buat find and replace. Nah, misalkan saya mau buat di sini nama ya. Saya buat nama. Lalu di sini saya bikin gitu, saya ungroup lagi kan, ini bisa semua ya. Kita blok. Nah, nama ini ternyata mau saya ganti. Nah, tinggal find and replace. Kita basikin namanya mau kita nama, terus kita mau ganti apa nih? Nama. Kita ganti umur. Misalnya kita semua yang teks nama kita ganti jadi umur. Nah, tinggal play. Nah, semuanya terganti jadi umur, seperti itu ya. Untuk membuat penggunaan plugin untuk toolkit. Ada UFS fungsinya entah apa. Nah, ini untuk menyeleksi objek. Nanti tinggal kalian coba-coba saja. Oke. Nah, ini kalau misalkan gini ya, UV flash saya mau buat bulat deh, bulat. Nah, oke, bulat. Saya pakai repeat. Nah, fotonya belum ada. Kita kan butuh foto ya. Fotonya belum ada. Nah, kita unflash dulu. Oke. Nah, kita mau ngambil foto dari mana? Kita pakai di unflash. Kita select foto ya. Di unflash. Nah, ini loading. Nah, kita tinggal pilih nih foto-fotonya. Pokoknya foto yang mana gitu. Daripada lama nungguin temen-temennya. Woi, Dani, fotonya pinjem dong gitu kan. Enggak, malu-malu gitu kan. Ya udah, misal kita bisa langsung pilih dari sini. Nah, langsung jadi kan. Gitu. Jadi ini bukannya kita membuat ini jadi gampang banget gitu, enggak ya. Tapi di sini butuh kreativitas dan kecepatan, dan kita memanfaatkan plugin-pluginnya supaya kita tahu. Nah, Undraw itu fungsinya untuk apa? Undraw ini fungsinya kita menggunakan cari-cari vektor-vektor yang kalau kita misalkan kita butuhkan di website kita.
begitu. Misalkan gini kita preparation, nah, dia download, Ctrl V. Nah, kan langsung jadi. Nah, beda kan? Nah, kalau misalnya kita membutuhkan vektor-vektor yang ada di plugin tersebut. Oke. Nah, sampai sini sudah cukup panjang videonya. Kalau kalian tonton, pasti kalian akan mengerti apa sih fungsi-fungsi tools yang ada di Adobe XD. Ini jadi nanti kalian kan sudah membuat apa namanya? Sebuah sketch ya. Nanti kalian bisa implementasikan di Adobe XD-nya. Jadi dari sketch kalian pindahin ke sini, ke digitalin. Tuh. Oke, sudah cukup tutorial pembelajaran Adobe XD. Cukup sekian. Untuk yang sudah menonton, terima kasih. Biar nanti setelah ini ada video-video selanjutnya, silahkan ditonton. Oke.